Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan wartawan sekalian, baru saja gugus tugas menerima kunjungan dari Bapak Wakil Ketua MPR RI, Bapak Tri Hasan, didampingi oleh Ketua Komisi 8 DPR RI. Dalam pertemuan ini, kami membahas sejumlah hal yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Antara lain adalah bagaimana upaya pencegahan harus lebih optimal kita lakukan, sehingga konsep pemerintah kita hari ini dalam penanganan COVID-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar, itu bisa efektif terlaksana dengan baik manakala dari pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai bahkan ke tingkat desa dan RT RW itu bisa berjalan secara sinergi, sehingga dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam upaya kita mengurangi masyarakat yang terdampak. Kami mendapatkan dukungan moral dari Bapak Wakil Ketua PR dan kami juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari beliau kepada gugus tugas. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wakil Ketua PR untuk menyampaikan pesan-pesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sengaja pada hari ini berkunjung ke BNPB, gugus tugas yang telah diminta atau ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ketua dalam menanggulangi bencana non bencana alam yang kita hadapi saat ini. Saya didampingi Ketua Komisi 8, Saudara Ian Dwi Susanto. Saudara-saudara, tentu saya datang ke sini sengaja karena kita memang diminta untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar semua dari rumah, bekerja melalui virtual, artinya semua dari rumah. Tapi hari ini saya sengaja hadir karena saya agak penting untuk datang langsung ke markas BNPB sebagai ketua gugus tugas dalam menanggulangi bencana non alam yang kita hadapi untuk memberikan dukungan dalam rangka menghadapi tugas yang begitu berat, yang bencana yang dialami seluruh dunia, bukan hanya kita saja. Dan ini ternyata belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tetapi kemungkinan bulan-bulan mendatang kita akan menghadapi bencana yang lebih tinggi. Jadi belum akan menurun atau mereda, tetapi akan bulan-bulan mendatang akan menghadapi dampak yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saudara, sengaja sekali lagi kita hadir memberikan dukungan dan mendoakan agar teman-teman di sini diberi kekuatan dan kemampuan untuk membantu kita semua menghadapi bencana yang terjadi saat ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan dalam menghadapi bencana non alam yang sungguh tidak berat, yaitu virus COVID-19 ini yang dihadapi seluruh dunia, kita perlu kebersamaan, bekerja sama satu komando. Komandonya tentu Bapak Presiden. Bapak Presiden menugaskan kepada gugus tugas. Oleh karena itu daerah, kementerian, para gubernur harus berkoordinasi. Dan saya meminta juga kepada bantu-bantu Presiden untuk seiring sekata, satu komando, satu pimpinan, tidak masing-masing memberikan pernyataan yang kadang-kadang juga membingungkan masyarakat. Kan sudah ditunjuk gugus tugas. Kalau bisa semua pernyataan bisa muncul dari kepala BNPB, saudara. Nah, yang ketiga, tentu untuk menghadapi ini, kami juga menyampaikan pentingnya tentu soal anggaran. Oleh karena itu kami menyampaikan, kami kemarin mendukung divisi anggaran dari 3% dilahirkan Perpu menjadi 5% lebih. Tentu kami mendukung, kami apresiasi. Tetapi itu perlu cepat. Paling kurang yang relokasi, anggaran-anggaran relokasi semua dialokasikan untuk menghadapi COVID-19 ini. Ada anggaran pembangunan desa,
ada anggaran masing-masing kementerian yang tidak pokok. Kami juga di MPR sudah dipotong, kalau saya tidak salah 36 miliar ditarik kembali untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Jadi anggaran relokasi itu diutamakan untuk segera sampai kepada masyarakat yang sekarang sangat membutuhkan, yang terdampak, ada yang PHK, yang di rumah tidak bekerja, agar bantuan segera bisa diterima oleh mereka. Dari mana? Dari relokasi. Kemudian anggaran defisit dari 3%, 5% itu menjadi cadangan yang terakhir. Kalau ini semakin berat, semakin tinggi risiko kita, terdampak semakin meluas, tentu dana itu baru kita pergunakan. Yang pertama relokasi dulu. Yang berikutnya saudara-saudara, yang keempat, tentu pada kesempatan juga berkali-kali kami menyampaikan, seberat apapun insya Allah seluruh Indonesia akan bersama-sama tentu dengan bimbingan Bapak Presiden kita akan bisa mengatasi ini. Yang kita khawatirkan tentu dalam situasi seperti ini adalah cadangan pangan kita. Oleh karena itu juga menghimbau pemerintah stok pangan itu betul-betul mendapat perhatian, dan juga menghimbau agar kita semua yang ada di daerah juga mengoptimalkan lahan kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang subur. Saya di kampung sudah nanam 2 hektar, nanam ketela. Jadi 3 bulan 4 bulan bisa panen, sehingga kalau kita ada kelangkaan pangan jenis lain sudah bisa kita petik, kita tuai. Ada juga jagung, ada juga ketela, ada juga singkong dan sebagainya. Karena pangan seberat apapun, kalau pangan cukup, saya yakin kita bisa atasi. Dan yang terakhir, saudara, saling menyalahkan di antara kita tidak akan ada manfaatnya. Tetapi kalau kita bersama-sama saling bergotong royong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dengan satu komando di bawah pimpin Bapak Presiden dan kepala gugus tugas saudara Doni. Saya kira mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi ini pahlawan-pahlawan kami dukung penuh, kami doakan Pak Doni dan kawan-kawan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pesan terakhir, selalu pakai masker apabila berada di tempat umum, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir minimal 20 detik, jaga jarak aman 2 meter, dan belajar bekerja ibadah dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai masker dulu.